lihat saya. Biasanya kalau lihat pertama saya langsung jatuh cinta. Kegeerannya. Daripada munafik kan. Matius 5 ayat 3. Yang bawa Alkitab baca, yang nggak bawa numpang sebelahnya. Kalau sebelahnya nggak bawa, DP sebelah lagi. Kalau suruh DP sebelah itu nggak bawa, DP sebelah lagi, sekali lagi. Kalau suruh nggak bawa, yang terlalu. Tapi tidak apa-apa, Tuhan tetap sayang kok Bang Ana. Amin, amin. Itu DP kata kunci. Amin, amin. Saya hamba Tuhan yang sudah bertobat. Dulu kalau ada jemaat gak bawa Alkitab, saya tengking. Gak hanya iblis, jemaat yang gak bawa Alkitab saya tengking. Berhubung saya sudah mengalami metanoia ya, saya kasihilah ya. Lain kali kalau boleh bawa buat. Kan begitu ya. Matius 5 ayat 3. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Saya percaya Anda adalah orang-orang kaya, makanya baca jangan gaya orang miskin. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Nah, saudara, cara supaya Anda berbahagia katanya kalau miskin, betul nggak? Betul nggak? Berbahagialah orang yang miskin, betul nggak? Jadi kalau kaya nggak berbahagia, kata ayat ini, ya. Nah, saya jelasin. Saya jelasin pakai gaya koboi lah. Kalau Alkitab jelasin pakai bahasa teologi, Anda nggak nyampe pusing gitu ya. Nah, begini. Coba, satu ini punya pesawat, misalkan ini ada satu orang punya pesawat, misalkan ini Bapak apa masih bujang? Bapak siapa? Pak Samuel punya pesawat, misalkan. Bilang amin Pak, amin. Maksud saya pesawat telepon. Saya kan belum selesai. Pesawat televisi nih, dan pesawat bulan, Pak ya, amin. Supaya kalau undang kita sekali cepat kok, nggak macet ya. Paling nggak ada pesawat. Kita bulan Januari mau undang lagi Pak Daud, mas sekarang suruh naik pesawat, no? Nggak usah naik oto, macet ya. Pak Samuel punya pesawat. Terus saya punya mobil, mana lebih miskin? Saya punya mobil. Oke. Terus yang kedua, katakan orang lain. Ini ada satu bapak punya mobil, yang satu punya sepeda motor. Mana lebih miskin? Nah, saya nanya amin. Makanya saya khotbah itu harus ngajak jemaat mikir supaya otaknya kerja dan matanya tidak ngantuk. Ya. Satu punya mobil, satu punya motor lebih miskin. Oke? Satu punya motor, satu jalan kaki, mana lebih miskin? Jalan kaki. Satu jalan kaki, satu lumpuh, mana lebih miskin? Lumpuh, iya kan? Lumpuh. Yang satu lumpuh, yang satu tidak punya kaki. Yang nggak punya kaki. Ya. Nah, sudah Anda kalau mikir miskin itu kan dengan istilah tidak punya. Alkitab bilang berbahagialah orang yang miskin. Anda ingin berbahagia? Saya tanya, Anda ingin berbahagia? Miskinlah. Orang miskin itu tidak punya apa-apa. Kalau Anda bilang, Pak, saya punya masalah, Anda nggak miskin. Buktinya Anda punya masalah. Oh, udah mulai panas ini kayaknya. Bisa dilanjutkan ini khotbah? Pak, saya stres, saya punya stres. Anda nggak miskin, makanya Anda nggak berbahagia. Tidak ada amin sudah. Agak berat ini dosisnya ini. Maaf ya, jangan lempar berat. Saya ajarin jemaat saya, kalau kamu punya masalah jangan bilang kamu. Yesus yang di dalam saya punya masalah. Hidupku bukan aku lagi. Amin. Pak, saya punya banyak sakit penyakit. Pilek lah, kanker, kantong kering lah Pak. Enggak. Kalau Anda miskin baru Anda berbahagia. Amin. Kalau Anda bilang, Pak, saya punya banyak masalah, tahun 2012 saya punya banyak pergumulan, berarti Anda kaya. Anda masih punya. Anda tahu kenapa saya awet muda sama istri saya, dan kami akan tetap awet muda? Karena kami tidak punya apa-apa. Kenapa orang miskin berbahagia? Karena satu-satunya yang dia miliki adalah Allah. Jadi berhenti Anda bilang, Pak, saya punya banyak masalah. No. Yesuslah yang sebenarnya punya masalah, cuma pinjam orang ke hidup. Kemarin saya doain orang kanker, saya bilang, bukan ibu yang sakit, Yesus. Yesus itu jadi kutuk untuk kita. 2 Korintus 5 ayat 21, dia yang tidak berdosa dijadikan berdosa karena kita. Anda mengerti? Yang membuat dia berdosa adalah kita. Kita tolong sumbang, misalkan saya menjadikan Yesus berdosa, saya sumbang 1 kilo. Pak Novi yang mungkin kayaknya agak bebal sumbang 15 kilo. Pak Adri, lebih berat 25. DP sebelah 30.
mandiriku mimpin pujian tadi cuma 1 ons. Baik-baik. Sama perempuan itu mesti baik-baik. Atau Pak Samuel mungkin kira-kira cuma berapa kilo Pak untuk Yesus jadi penuh? Oh 75 kilo. Bisa dikit Pak. Nah itu sebabnya kalau Anda tidak punya apa-apa Anda berbahagia. Amin. Nih saya kemarin ke Kupang KKN 3 bulan lalu dan 1 bulan yang lalu saya KKN. Pas saya KKN besoknya pas saya makan pagi ada satu jemaat datang sama saya. Dia bilang aduh dia punya masalah bla bla bla. Aduh Pak saya sudah tidak tahu Pak. Saya tidak tahu harus buat apa. Saya mau konseling sama Pastor Daud. Oh saya bilang bagus. Apa Pak? Kalau Bapak sudah tidak bisa buat apa-apa itu bagus. Amin. Duh masih mikir. Oke saya jelasin. Anda ini memang harus sering makan makanan sehat. Tuhan menciptakan langit dan bumi 7 hari 6+1. Hari keberapa yang diberkati Tuhan? Hari pertama? Nyanda. Hari kedua? Nyanda. Hari ketiga? Pernah baca Alkitab atau baca Tribun ini? Ya pura-pura aja ngangguk-ngangguk enggak gitu supaya dapat lihat sering baca Alkitab. Hari kelima? Waktu nyiptain segala kambing, babi rica, babi kecap. Enggak. Hari ke-6? Tidak. Hari ke-7? Coba Anda baca Kejadian 2 ayat 3. Lalu Allah memberkati hari ke-7. Anda pernah baca Alkitab apa enggak sih? Saya takutnya beda lagi Alkitab kita. Saya percaya Anda percaya. Saya hanya guyon aja. Allah memberkati hari ke-7. Saya tanya. Satu-satunya hari yang diberkati adalah hari ke-7. Pertanyaan saya, Allah bikin apa hari ke-7? Tidak buat apa-apa. Saat Anda tidak bisa berbuat apa-apa, itu adalah berkat terbesar. Aduh Pak, kita pilih masalah kok. Kita pilih pergumulan. Coba kita sudah nih tahu nak mau bikin apa. Berarti Anda mendapatkan berkat terbesar, yaitu nih tahu bikin apa-apa. Supaya Tuhan bisa bikin apa-apa. Amin. Amin. Kita ini suka menolong diri kita, ini celaka ini memang. Kita ini punya naturi, Allah. Kita mesti harus usaha kita, harus kita. Tidak. Amin. Makanya kalau Anda mengalami miskin, Anda tahu itu. Bahwa ketika Anda tidak bisa berbuat apa-apa, Tuhan melakukan apa-apa. Anda tahu mujizat terbesar, paling dahsyat yang Yesus lakukan selalu hari Sabat. Yang menurut Taurat tidak boleh lakukan apa-apa. Tidak boleh jalan lewat 1 kilo, tidak boleh nyalain api, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Saat itulah mujizat terbesar. Mujizat terbesar sebetulnya ketika Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Supaya Tuhan bekerja segalanya. Amin. Mas orang susah. Amin. Amin. Sudah mengerti. Nah kemarin tadi saya di jalan saya cerita sama Pak Nabi sama Pak Adi. Darah Yesus pertama kali tercurah itu bukan di Golgota, di Taman Getsemani. Betul? Dibilang apa? Peluhnya seperti darah. Anda tahu peluh keringat, suar. Keringat itu adalah lambang kerja keras. Betul? Kejadian 3 dibilang begini ayat 19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makanan. Dunia di luar sana seminar. Kalau mau sukses kerja keras. Alkitab bilang susah payahmu tidak akan nambahinya. Saya bilang tahu. Kalau kerja keras itu rumus sukses, kalau kerja keras rumus sukses, rumus kaya, tukang batu seharusnya dorang selama jadi kaya. Tetap saja tukang batu sampai hari ini. Kurang keras apa dorang betul enggak? Kalau kerja keras itu rumus kaya, tukang batu harusnya sudah jadi bos. Anda mengerti? Susah payah nggak menambahinya. Kerja keras, keringat itu lambang usaha manusia. Karena orang ini cenderung menolong diri kita. Karena orang cenderung pakai otak. Orang masih punya yang namanya, saya harus berpikir. Kalau nggak pikir siapa yang mikirin? Nah Yesus yang melalui pikiranmu yang mikir. Anda mengerti? Itu sebabnya ketika Anda tidak bisa berbuat apa-apa, bersyukurlah. Amin. Bersyukurlah karena saat itu Tuhan melakukan semuanya semaunya. Tuhan melakukan semuanya semaunya. Amin. Itu sebabnya Anda mesti tahu itu. Berbagai orang yang miskin. Nah saya beritahu tentang Natal karena ini suasana